Soli Supriyadi hadir di YouTube channel. Sekarang saya akan memberikan pembelajaran yang sangat asik untuk rekan-rekan semua, khususnya anak siswa SMP. Yang akan kami sampaikan saat ini adalah bulan sebagai satelit bumi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Hai teman, inilah bulan, dimana bulan selalu bergerak, ya. Bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus merupakan satelit bumi, karena bulan merupakan satelit. Kita lanjutkan. Maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari. Sebagaimana dengan bumi yang berputar dan mengelilingi matahari, ternyata bulan juga berputar dan mengelilingi bumi. Rekan-rekan semua, bentuk bulan yang harus kita pahami seperti ini. Bulan barusan melintas karena kita berada di bumi. Bulan berbentuk bulat, mirip seperti planet. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus. Banyak kawah dan juga terdapat pegunungan dan daratan tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Itulah keadaan di bulan yang perlu kalian pahami. Selain itu, bunyi tidak dapat merambat, tidak ada siklus air, tidak ditemukan makhluk hidup, dan sangat gelap gulita. Jadi, sekeras apapun kita berbicara di bulan, tidak akan kita dengar, karena bulan tidak memiliki atmosfer sebagai perambat bunyi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Wah, keren kan? Yaitu melakukan rotasi, melakukan revolusi, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Rekan-rekan semua, kala rotasi bulan sama dengan kala revolusi terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Oleh karena itu, permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu sama. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah dampak dari pergerakan bulan. Di antaranya sebagai berikut.
Teman-teman semua, yang pertama kita dengar kalau di bumi sering terjadi pasang surut air laut. Apa sih pasang surut air laut? Nah, seperti inilah kondisi kalau di pantai ya, air laut itu ada kalanya mengalami penurunan dan ada kalanya mengalami naik. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Perlu kita ketahui, akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Rekan-rekan semua, yang bagaimana yang dinamakan pasang purnama? Pasang purnama dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempunyai arah yang sama atau searah. Yang kedua, pasang perbani. Yang bagaimana pasang perbani? Nah, pasang perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terjadi pada saat bulan kuartir pertama dan kuartir ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Nah, yang B adalah bagian-bagian bulan. Ada 2 pembagian bulan, yaitu bulan sideris dan bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk 1 kali berevolusi sekitar 27,3 hari, yang disebut kala revolusi sideris atau 1 bulan sideris. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan melalui pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. 1 bulan sinodis digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah, penanggalan Islam. Jadi bulan sinodis itu banyak digunakan atau digunakan sebagai penanggalan Komariah. Nah, ini yang disebut penanggalan Islam. Selanjutnya adalah kita akan coba membahas tentang fase-fase bulan.
Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bumi, bulan, dan matahari. Fase-fase bulan adalah sebagai berikut. 1. Bulan baru terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap ke bumi nampak gelap. Selanjutnya, yang kedua, bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4 sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya saja. Itulah yang disebut dengan istilah bulan sabit. Yang ketiga, yaitu bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, atau kuartir pertama. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, ada juga yang dinamakan bulan cembung. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya yang terlihat dari bumi. Hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan seakan-akan berbentuk cembung. Selanjutnya yang kelima, bulan purnama. Terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama. Ini adalah kuartir kedua. Selanjutnya, pembelajaran mengenai IPA ini saya sudahi sampai di sini. Banyak terima kasih kunjungan di channel Solih Supriyadi.